12, jadi mau ngomongin tentang bandros sedikit. Apa sih bandros dan kenapa bandros dan bagaimana bandros di Bandung itu? Apakah bandros menarik itu bisa dibahas sama kita? Apakah bandros memang menjadi pilihan utama masyarakat Bandung? Kita lihat di podcast ini. Jadi kita bakal bahas bandros dari awal bandros berdiri sampai sekarang bandros. Apa sih yang bandros kasih buat masyarakat Bandung sendiri? Nah, di sini saya nggak sendiri, ditemenin teman-teman dari kelompok 12 ini. Ada siapa aja? Ada Bunga, ada Arum, dan ada Farel. Mana suaranya Bunga, Arum, Farel? Halo teman-teman. Jadi kita berempat bakal ngomongin bandros nih guys. Jadi kenapa ngomongin bandros? Karena suatu yang menarik ya bandros. Teman-teman pasti pada tahu, yang orang Bandung siapa yang nggak tahu bandros kan? Transportasi yang memang khusus buat wisata di Bandung, kayak gitu. Kalau dari teman-teman sendiri gimana? Apa pernah nggak sih naik bandros? Bunga, Arum, Farel, pernah naik bandros nggak? Kalau aku sendiri kan kebetulan aku bukan orang Bandung, terus juga jarang banget ke Bandung, jadi belum pernah naik bandros, bahkan belum pernah ngeliat wujud langsungnya gitu, Kak. Oh, bentuknya kayak itu, kayak apa ya? Bentuknya kayak bus kotak gitu, tapi nggak ada AC-nya sih, panas jadinya. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Farel pernah? Arum pernah? Pernah deh kayaknya, kalian mah ya? Naik bandros, cuman udah tahu bentuknya sih. Soalnya kalau aku jalan-jalan di sekitaran kota, aku lebih suka jalan daripada naik kendaraan. Iya. Kalau naik bandros juga kan bayar deh. Dia kan nggak gratis kan. Tapi ada yang gratis tau gue deh. Kalau bandros kayak gitu. Apa namanya? Yang warna apa gitu gratis. Farel pernah naik rel? Aku 18 tahun di Bandung belum pernah naik bandros ya. Tapi tahu ada bandros kan? Tahu lah, setiap hari lihat. Ini yang orang Bandung aja belum tahu, belum pernah naik bandros. Sudah 18 tahun di Bandung belum pernah naik bandros. Jadi kalau dideskripsiin dari bentuk busnya itu unik sih, kayak bus Eropa kalau nggak salah. Iya, apa namanya? Cuman kan terbuka gitu ya. Panas kayaknya, kepanasan juga jadinya. Iya. Jadi pakainya angin alam, nggak pakai AC. Kalau misalnya kalau pernah juga kan 3 bulan gitu kan di bandros kan. Jadi waktu itu dari STP ada kan kayak program di bandros gitu. Ini aku ceritain pengalaman aku ya, apa namanya, tentang gimana sih 3 bulan di bandros. Jadi rutenya itu kan beragam. Ada yang memang dari balai kota, ada yang macem-macem tuh, nggak cuma dari balai kota aja. Nah itu tuh ada yang ke daerah Lembang kayak gitu. Ada yang tahu nggak kalian rute-rutenya? Kalau aku kurang hafal sih, coba deh cari apa sih rute-rutenya kalau ke bandros gitu, sama Aku boleh warna-warnanya. izin jawab ya, Kak? Boleh, silakan. Jawab aja santai. Jadi bus bandros itu ada 5 warna, dan setiap warnanya itu rutenya beda-beda. Misalkan ada bandros yang warna biru, itu ada kelilingnya di tengah kota, kurang lebih alun-alun ke Cibaduyut, terus ke Lewi Panjang, ngunjungin juga Museum Sri Baduga, balik lagi ke alun-alun. Dan selanjutnya yang kedua itu ada rute bus warna kuning. Awalnya itu dari Taman Dewi Sartika, terus lanjut ke Gasibu, lalu ke Taman Superhero di daerah Bengawan, ke Taman Foto, Gedung Merdeka, alun-alun Bandung, Braga, finishnya di Taman Dewi Sartika lagi. Yang ketiga ada yang warna ungu. Kenapa, Kak? Itu yang Bandung City Tour kayaknya, yang ke Braga gitu ya. Iya, Kak, yang lebih ke tengah kota.
ada lagi yang warna ungu, jalan-jalannya itu ke rute Taman Lansia, ke Gasibu, terus ke Taman Cikapayang. Terus ini agak melipir ke alun-alun Ujung Berung, terus ke Museum Geologi, dan finish lagi di Taman Lansia. Yang selanjutnya ada warna hijau. Yang warna hijau itu ngelewatinnya ke Chinatown. Jadi startnya itu di alun-alun juga ke Jalan Pasir Kaliki, terus ke alun-alun Cicendo, ke Karangsetra, lewat UPI, Gor Pajajaran, dan balik lagi ke alun-alun. Dan yang terakhir dia ke arah atas ya kalau yang itu ya. Ya, ke arah atas, ke UPI, makanya UPI juga berarti otomatis ke arah atas. Alun-alun tuh yang mana sih yang itu ya? Alun-alun tuh yang Masjid Agung nggak? Oh iya, yang ada itunya, yang ada kayak lapangan gitu ya, lapangan hijaunya. Ya, yang lapangan sintetis. Tapi waktu itu aku mulainya di mana ya? Mulainya di Balai Kota kalau nggak salah deh. Itu rutenya Bandung City Tour gitu ke Braga juga, warna biru kalau nggak salah deh. Jadi sebenarnya start awalnya itu kalau pagi-pagi Kak. Jadi kalau misalkan Kakak naiknya di Balai Kota itu mungkin dari halte. Ya benar. Karena si bandros ini tuh suka berhenti di daerah-daerah tertentu. Apa namanya? Kayak gitu gratis nggak sih? Apa bayar? Naik bandros itu bayar Kak. Jadi nominalnya itu kalau satu kali trip itu 20.000. Jadi kalau multiple trip itu yang rata-ratanya di atas 20 km itu kena 40.000 Kak. Mahal juga ya. Cuma bos, sebenarnya kalau dari yang aku rasain waktu itu sih, panas ya, pertama panas. Itu siang-siang panas. Dia nggak pakai pendingin ruangan kan. Dia nggak pakai AC gitu kan. Terus kursinya kayu. Kalau buat aku sendiri kursi kayu, ya berarti kan keras kan kayak gitu kan. Terus apalagi ya? Itu sih yang jadi masalah utamanya itu panas gitu. Kalau menurut kalian, menurut Bunga, menurut Arum gimana? 20.000 tuh worth it nggak sih buat misalkan kayak kalian ke Bandung nih, Arum dari Padang kan, Bunga dari mana? Dari Purwakarta ya, Bung? Ya, dari Purwakarta. Kalian misalkan pertama kali ke Bandung nih. Arum juga pertama kali ke Bandung. Mau naik bandros nih. Yang city tour aja deh yang common, yang orang sering naikin kayak gitu. Menurut kalian gimana? Worth it nggak harga segitu? Misalkan 20.000, kalian harus bayar 20.000 buat jalan-jalan, kondisi bandrosnya begitu. Yang bikin uniknya memang bentuk mobilnya dia kayak kotak gitu, warna macam-macam warnanya. Kayak kereta gitu bentuknya, kayak kereta zaman dulu. Izin menjawab, kalau menurut aku, gimana menurut kalian sendiri, kalau worth it enggaknya sih ini ya tergantung situasi pas aku naik bandrosnya. Mungkin kalau pagi hari kayak masih adem gitu dan orangnya kalau nggak terlalu banyak, mungkin nggak akan terlalu panas. Terus yang tempat-tempat yang bakal didatanginnya juga kalau misalnya asik ya worth it sih Kak. Tapi kalau siang-siang gitu dan banyak orang kan pasti bakal dempet-dempet gitu. Dan itu bakal risih juga sih Kak, apalagi panas. Dan bangkunya juga, kan kakak bilang bangkunya kayu. Jadi mungkin kalau naik bandros pagi-pagi, aku masih mau. Kalau siang oke, mikir-mikir lagi deh Kak. Soalnya panas gitu. Apalagi kalau ajak keluarga gitu ya, malah takutnya nggak nyaman juga kan.
Betul. Hmm. Sebenarnya di Purwakarta juga ada yang semacam bandros Oh iya. gitu. Ada. Oh di Purwakarta juga ada ya? Ada. Tapi aku nggak Kalau pernah di naik. Purwakarta apa namanya? Kurang tahu. Kayaknya itu juga sama-sama bahas pariwisata gitu. Dan yang sering naikin sih kayak anak-anak TK gitu, Kak. Jadi mereka Nah iya di sama. kota gitu. Kemarin tuh pas di Bandros tuh di Bandung isinya sebenarnya kayak anak TK yang memang wisata gitu, wisata sehari gitu. Mereka diajak ngenalin Bandros. Bahkan kayak gitu jarang orang-orang yang justru malah wisata naik Bandros kayak gitu. Jadi makanya orang Bandung aja Farel yang ditanyain malah belum pernah naik Bandros kan. Yang kebanyakan tuh yang naik kayak gitu anak TK yang memang wisata di Bandung, yang memang belajar kan dia ada tour guide juga tuh kan, jadi belajar gitu. Kalau Arum gimana Rum? Kalau misalkan pertama kali misalkan gitu ke Bandung? Kalau menurut aku 20.000 worth it sih Kak, soalnya kita udah diajak jalan-jalan keliling Bandung. Terus juga ada guide-nya juga kan, jadi kita sambil jalan-jalan kita juga tahu sejarah Bandung, tempat-tempat yang kita lewatin. Jadi lebih tahu, jadi mungkin setelah keliling mungkin secara pribadi nanti bisa ke tempat itu sama keluarga. Bener sih. Apa namanya, jadi buat pengalaman juga ya, kayak apa namanya, pengalaman gimana sih naik Bandros kayak gitu ya. Tapi buat kalau misalkan Arum kan dari Padang gitu Rum, di Padang tuh ada nggak sih kayak apa, kalau misalkan mau putar-putar kota Padang itu ada nggak kayak Bandrosnya gitu? Kalau Bandros kan khusus buat di Bandung tuh, buat muter-muter kota Bandung kayak gitu. Biasanya ada di tempat wisata sih Kak, kayak di Istana Pagaruyung itu ada, cuman ya kayak mobilan gitu aja, nggak ada nama ininya. Jadi kayak buat muter-muter istana itu ya berarti ya. Mungkin kalau buat Farel sendiri kalau 20.000 kayak di Bandung ntar aja kali ya, ntar aja kali ya. udah ngeliat tiap hari, udah tahu rutenya juga. Ini mah rute yang memang udah biasa dilewatin kayak gitu ya. Jadi kalau untuk misalkan coba-coba sih nggak apa-apa, buat ngilangin penasaran aku masih mau lah. Kalau buat ngilangin penasaran masih mau. Tapi kalau misalkan next aku lebih milih naik kendaraan pribadi aja. Iya sih benar. Di Jakarta tuh juga ada sebenarnya. Jakarta nggak tahu mungkin yang pertama dari Jakarta juga sih. Cuman Jakarta tuh pakainya bus tingkat gitu. Jadi kalau kayak kalian tahu bus tingkat gitu, bus tingkat Transjakarta yang bus tingkat, coba kalian cari deh apa Jakarta City Tour gitu. Dia itu gratis. Yang pertama gratis. Terus naiknya bus AC gitu, dia muter-muter Monas sampai ke Ancol juga ada kayak gitu. Jadi Jakarta City Tour gitu, ada yang ke museum, ada yang ke Kota Tua juga. Kalau dulu sebelum pandemi sih beberapa kali gitu naik. Aku udah beberapa kali naik kayak gitu. Jadi kalau buat di Jakarta sendiri sih oke lah ya, kalau buat di Jakarta mah udah gratis ya, jatuh, udah gratis, terus udah gratis, ber-AC, bis tingkat kan nggak di mana-mana ada kan. Jadi di Jakarta gitu bisa ngerasain dari atas kayak gitu kan. Sama ya lebih adem aja sih. Di Jakarta kan panas kan. Kalau di Bandung siang-siang juga panas sebenarnya. Mungkin kenapa alasan dibuat Bandros itu ya kayak gitu kali ya. Bandung mungkin adem kan, banyak pohon-pohon rindang kayak gitu, jadi dibikin apa sih, dibikin kayak gitu, dibikin terbuka. Kalau dari Bunga atau yang lain ada nggak sih tanggapannya kayak gitu, kayak kan tadi Bunga bilang di Purwakarta juga ada ya katanya ya. Betul Kak, tapi bentuknya beda kan kalau bandros gitu tingkat.
Purwakarta kayak cuman satu doang dan itu benar-benar terbuka gitu Kak. Jadi modelnya kayak apa ya? Kayak odong-odong yang bermotor gitu loh, tapi lebih bagus lagi sih. Iya tahu. Terbuka gitu. Dan aku juga belum pernah naik sih, soalnya kan Purwakarta lebih panas dari Bandung ya. Jadi nggak tahu juga masalah itunya. Kalau untuk bandros sendiri itu operasional setiap hari atau bagaimana Kak? Kalau bandros setiap hari deh kayaknya. Kalau dulu sih pernah lihat juga di hari-hari biasa, iya setiap hari kok. Cuman apa cuman weekend aja ya? Waktu itu sih kita weekend doang sih, di hari Jumat doang gitu kalau nggak salah. Ya, Ral, ada tahu nggak kalau di bandros itu tiap hari atau cuman weekend doang? Bandros itu setiap hari Kak. Tiap hari, iya sih. Tiap hari. Beberapa rute kayaknya tiap hari, tapi memang ada rute yang memang cuma weekend doang deh, seingat aku tuh kayak gitu. Mungkin ya karena aku juga nggak jarang lihat lagi sih sekarang bandros. Iya, kayak selama pandemi ini berhenti sih kayaknya, nggak terlalu nggak rame gitu, jadinya maksudnya jadi dilarang sih kayaknya kan, jadinya mungkin lagi berhenti dulu kayak gitu kan. Karena ukuran bandros sendiri itu agak kecil, kurang lebih 25 orang. Benar-benar cuma segitu doang sih, itu aja udah empet-empetan banget. Ya, bayang kalau misalkan sekarang dibuka operasionalnya, terus diterapin social distancing, setengahnya semakin sedikit orangnya. Jadi mungkin ya Kak. Gimana? Nah. Ya, dan mungkin pemerintah juga mikirnya ya sayang juga kalau dibuka untuk sekarang. Dan dari bandros ini yang kayak punya pemerintah gitu kan, ada yang punya pemerintah, ada yang punya swasta tuh bandros. Nah, bandros tuh bisa disewa buat pariwisata juga. Jadi kayak apa namanya? Kalian bawa tur misalkan, bawa tur anak SD kayak gitu, bisa juga dibuat wisata kayak gitu, disewa, terus kalian mau kemana gitu. Kayak waktu itu pernah dari STP expose gitu, kayak tour gitu, waktu itu di Lantur gitu. Nah, jadi pakainya tuh pakai bandros, jalan-jalan kemana itu, jalan-jalan ke tempat-tempatnya itu pakai bandros itu, jadi disewa bandrosnya. Nah, itu kayak gitu juga bisa sebenarnya, bisa buat ngenalin ke masyarakat juga, apa namanya, ada bandros kayak ini tuh, ada bandros kayak gitu buat khusus wisata di Bandung. Jadi nggak melulu pakai bus pariwisata kayak gitu. Jadi ngenalin bandrosnya ke masyarakat gitu kan. Iya nggak? Oh iya nih, dari tadi kita bahas-bahas bandros. Sebenarnya kepanjangan dari bandrosnya sendiri apa sih? Nah, ada yang tahu nggak tuh, Mbak Bunga, Farel? Aku boleh jawab deh. Iya. Jadi kalau orang Bandung itu, bandros itu ada dua istilah. Yang satu itu ada makanan, yang satu ada si bus ini sendiri. Jadi bandros yang tur ini, Bandung Tour on the Bus. Jadi si keliling Bandung dan dikasih tour guide. Jadi kalian jalan-jalan juga sekalian mengenal dari sejarahnya Bandung. Itu kelebihan dari bandros. Dan bandros ini sendiri gimana Kak? Kalau yang makanan Kalau arti yang aku kurang tahu bandros yang satu lagi, tapi kalau diceritain bahan-bahannya itu mirip dengan kue pancong. Kalau ngomongnya aku pengen makan bandros nih, bisa nggak sih? Bisa. Tapi jangan bandrosnya dideskripsiin lagi. Pengen makan bandros di bandros sih. Boleh, itu boleh. Boleh banget. Ya, pengen makan bandros di bandros gitu kan. Kalau bandros tuh ada kelapanya, kayak kalau pancong itu kan nggak ada kelapanya, dan pancong itu kan bisa setengah mateng.
bandros tuh ada kelapanya gitu. Kalian pernah nggak sih kayak makan kue gitu yang kue bandros gitu terus ada kelapanya itu? Belum pernah dengar kue bandros sih Kak. Mungkin next pas udah balik ke Bandung bakal cari. Aku kayaknya Kue pernah apa lihat ya? di Purwakarta, tapi nggak tahu itu namanya bandros atau bukan. Bentuknya kayak panjang kecil gitu kan, terus di atasnya ada di dalam kue itu ada kelapa-kelapanya gitu, dan di atasnya ditaburin gula gitu. Itu bandros bukan sih Kak? Nah, iya itu kayak gitu itu juga. Oh iya. Bandros sih apa namanya? Kue ya kayak kue bandros juga sih sebenarnya kayak gitu. Waktu itu pas PSDP disuruh bawa bandros juga soalnya. Dan bentuknya ya kayak gitu kayak kue pancong itu cuma ada kelapanya. Benar-benar gitu. Iya sih itu. Dan menurut kalian apa kira-kira kalau misalkan apa sih yang perlu diimprove dari bandros? Yang masih kurangnya apa kalau menurut kalian? Ini kalian kan dari mata yang memang belum pernah naik bandros tapi kalian udah tahu kan bentuknya kayak gimana. Nah, apa sih yang perlu diimprove dari bandros kira-kira? Kalau dari aku mungkin ini sih Kak, kalau emang misalnya mau dibuat terbuka gitu, mungkin dari kursinya bisa diganti kali ya Kak, soalnya kan nggak semua orang nyaman sama kursi Ganti kayu, sofa gitu ya? apalagi ya diganti yang empuk gitu. Apalagi kan kita city tour lama, terus bandros kan bentuknya rada kecil, jadi kalau empet-empetan di kursi kayu tuh kayaknya kurang nyaman gitu kalau untuk waktu yang lama. Benar-benar. Kalau dari Arum apa dong? Apa ya? Tapi aku ada pertanyaan sih Kak. Kalau kita tur pakai bandros, itu kita bisa berhenti nggak sih Kak di tempat yang kita lalui? Misalnya kita lewat di depan Gedung Merdeka, misal. Itu kita bisa berhenti Sih, atau kita harusnya bisa sih. Cuman di bus Harusnya aja bisa Kak? Kayaknya harusnya bisa berhenti tapi nggak lama gitu loh. Kayak kita mau foto gitu kan maksud kamu. Jadi kayak buat foto stop gitu kan. Harusnya bisa sih. Namanya kan juga tour on bus kan. Jadi mungkin bisa berhenti sebentar buat foto stop, habis itu naik lagi lanjut lagi kayak gitu. Oke Kak. Kalau menurut Farel apa dong? Kira-kira ada kekurangan bandros dari yang memang belum kamu kan udah sering lihat nih apa namanya? Kira-kira apa sih yang kurang kayak gitu? Apakah rutenya kurang atau mungkin kayak apa gitu loh? Mungkin dari segi kenyamanan juga perlu sih Kak. Kayak yang tadi Kak Marsa sebutin, yang AC itu mungkin itu sangat berguna untuk di bandros. Ya mungkin dibikin versi yang ada AC-nya kayak gitu kali ya. Ya, jadi misalkan bandros sendiri dibikin dua tipe Kak, ada yang terbuka, ada yang AC, kayak gitu lebih enak sih. Jadi pilihannya juga lebih banyak. Bener sih. Apakah Yaudah. kalian